would like to take a picture. Yeah. Woo! Away their lives on stupid and pointless. This will only take half an hour. Quick. I'm going in. I'm going in. Yes! Kom igen nu! You think I'm a pirate? Dimulai dengan memperlihatkan Carl, seorang model pria yang sedang mengikuti audisi. Kemudian kita diperkenalkan dengan Yoya, kekasih Carl. Ia juga bekerja sebagai model. Setelah selesai makan malam, Carl menunggu Yoya untuk membayar tagihan makanannya. Tapi karena wanita itu tidak merespon, akhirnya Carl mengeluarkan kartu kreditnya. Carl bilang tapi nanti Yoya harus menggantinya, karena Yoya yang telah berjanji untuk membayar makanan mereka. I don't know, you look like you were thinking that. Thank you. Wow. Thank you, honey. You didn't see the bill when it got put on the table. But then you picked up the bill and I thought you wanted to... You said you were going to pay for food today. Oh, we could split the bill if you like. No, it's just... When you say you... Karena mengganggu tamu lain, akhirnya Yoya mengalah untuk membayar. Sorry. Walaupun gajinya lebih besar dari Carl, Yoya tetap merasa kesal melihat tingkah kekasihnya itu yang sangat pelit. Akhirnya Carl tetap membayar makan malam itu, karena kartu Yoya tidak bisa dipakai. I tried it twice. Are we enjoying ourselves? Yes. Wait, just wait. Just wait. I'm just trying to figure out what exactly I did wrong. Di perjalanan pulang, Carl masih tetap membahas tentang masalah pembayaran makan malam itu. Carl berpendapat bahwa laki-laki tidak harus selalu membayar saat kencan. Pria itu merasa sakit hati karena dia tidak mempermasalahkan uang, melainkan dia menuntut kesetaraan gender. Don't do that to me! The euro bill, you put it back in your purse. Carl, I always intended to pay you back. I just didn't realize that you... But sure, if we... No, just wait. If we go back... Whilst you're the woman, I want us to be best friends. That's not fair, Cole. I'm always... I do think it's quite crazy how it's... Setelah Yoya dan Carl tenang, akhirnya mereka mencoba untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini Yoya berpendapat bahwa seorang pria diwajibkan untuk menafkahi wanita saat mereka menjadi ibu rumah tangga. Dan di sini gadis itu menilai bahwa Carl tidak akan sanggup melakukannya. What have you been doing? Nothing more? I need to know that the person I'm with intends to take... You intentionally didn't pick that up, right? Now you're a generous person. Oh, you saw them. Well, I'm back. Karena hubungan mereka di sosial media masih saling menguntungkan, akhirnya pasangan itu memutuskan untuk menjalani hubungan TTM demi konten mereka. What is it about them? Setelah itu kedua pasangan itu berlibur gratis di sebuah kapal pesiar mewah. Mereka dijadikan sebagai brand ambassador untuk mempromosikan kegiatan liburan di kapal tersebut. Do you want me to clean the room? Well, thanks. Kedua pasangan itu berkenalan dengan seorang penumpang kaya raya yang berasal dari Rusia bernama Dimitri. Saking kayanya pria itu berani membawa istri dan simpanannya berlibur bersama. Just for the pictures, she's an influencer. Aren't you going to eat the pasta? Do you make money on that? Who looks paid for the tickets? Not bad, huh? We get some kind of monopoly. Can I have this one? Yeah. I sell shit. Pada malamnya Dimitri dan Carl menertawakan Jerma yang duduk sendirian. Karena kasihannya dan simpanan Dimitri mengajak pria itu selfie bersama. Ternyata Jerma juga merupakan pria kaya raya. Hal itu membuat Dimitri dan Carl mulai cemburu. Wow. It's something amazing. Can you take my picture? Oh, yeah, of course. More boobs, Yaya! Hi, can you please come back? I would like to do something generous to... Now we're talking. Yeah! Woo! Wow. How rich are you? Oh, I'm so... Keesokan paginya Carl dan Yaya bangun kesiangan karena mabuk. You want me to clean the room?
Mereka dibangunkan oleh Abigail yang ingin membersihkan kamar mereka. Pada siangnya saat Dimitri sibuk dengan simpanannya, istri Dimitri duduk ditemani kru kapal. Karena merasa bahwa semua manusia sama, istri Dimitri memaksa semua kru kapal untuk berenang. Mereka terpaksa menuruti permintaan istri Dimitri yang kaya raya. Akhirnya semua kru terpaksa ikut berenang. Bahkan cleaning service juga diajak bergabung. I want you all to go for a swim. No, not today. It's so true. Everyone's equal. Let's reverse role. This will only take half an hour. Sit down. No. What? I'm going in. I'm going in. Yes! The chef has started the dinner and they want to hear from the captain in person. Okay, guys, listen up. You are going to swim. Pada malamnya kapal menjadi miring, karena seluruh kru kapal meninggalkan pekerjaan mereka demi menuruti permintaan istri Dimitri. Sementara itu, para penumpang dijadwalkan untuk makan malam bersama dengan sang kapten. Saat sedang menikmati makanan mewah, badai mulai menggoyang kapal itu. So what business do you... Well, our products have been employed in upholding democracy. And a drizzle of Yosu vinaigrette. Suasana mulai rusak ketika istri Dimitri memuntahkan makanannya. Hal itu membuat makan malam kacau, dan para penumpang mulai meninggalkan ruangan itu. Dimitri dan kapten kapal tidak terpengaruh sama sekali, dan mereka lanjut minum anggur. If you feel seated, our beautiful garden of flowers. Please enjoy. Okay. Eric, defibrillator right now. Wonderful. Pada malam harinya badai semakin besar, hingga para penumpang mulai ketakutan. Di sisi lain, Kapten dan Dimitri sudah mabuk berat. Dimitri bermain-main dengan pengeras suara kapal, sehingga para penumpang semakin ketakutan. Karena mabuk berat, Kapten justru membiarkan kejadian itu. The ship is going under. The ship is going under. Now is setting. I'm not a communist. Saat badai reda, Kapten dan Dimitri masih bermain-main dengan pengeras suara. Dan di sisi lain terlihat bajak laut datang mendekati kapal itu. Open the door. Karena ledakan itu, para penumpang yang selamat terdampar di sebuah pulau. Sebagian besar korban yang selamat adalah penumpang kapal. Dan ada seorang wanita menderita stroke. I work in the engine room, man. What's the problem? No one else? Pada malamnya mereka semua ketakutan, karena baru merasakan tinggal di alam liar. Pada pagi harinya mereka melihat sebuah skoci yang ikut terdampar di pulau itu. Ternyata ada Abigail di dalam skoci tersebut, dan mereka langsung mengambil persediaan bekal dari skoci itu. What are you doing? What's taking so long? We need all of these boxes out, okay? Thank you. And how many are you? Saat bersantai, mereka menyaksikan Abigail yang berhasil mendapatkan gurita. Para penumpang itu sama sekali tidak bisa diandalkan, tapi Abigail tetap sanggup memasak gurita itu. Setelah selesai, Abigail langsung membagi makanan itu menjadi 2 bagian. Paula langsung membagikan atas 1 bagian kepada para penumpang. Namun tanpa diduga, Abigail tidak mau membagikan sisa guritanya. Abigail merasa bahwa semua orang tidak berguna, dan dia berhak menikmati hasil jerih payahnya. Paula kemudian mengingatkan bahwa Abigail hanya petugas cleaning service di kapal. Abigail tidak peduli kepada korban lain, karena dia merasa bahwa dirinya merupakan orang yang paling dibutuhkan pada kondisi seperti ini. You are a toilet manager.
I are employees of a big shipping company. Oh, maybe not enough, but we need to work together. And I cooked. I did all the work. it's mine. All of this? Caring people. Put the stick down. I am a very rich man. When we get back, Captain, who am I? Who am I? Captain. Who am I? You're the captain. Setelah merasa menjadi pemimpin, Abigail mulai membuat peraturan pada kelompok itu. Abigail mengusulkan agar para wanita tidur di skoci, sementara para pria tidur di luar untuk menjaga api tetap hidup. Karena ketakutan, Dimitri dan Zulma menawarkan jam tangan mahal kepada Abigail agar mereka bisa tidur di skoci itu. And you? Sleep with me in the lifeboat. What's in it? 150,000 euros. Akhirnya tinggal Kah dan 2 orang lainnya yang tidur di luar. Kan mengajak mereka untuk memakan snack yang mereka temukan. If we just make a little hole. We can't. No. Keesokan paginya Abigail marah karena apinya padam. Dan mereka juga ketahuan menghabiskan semua snack itu. Abigail kini gila hurma. Dan dia memberikan hukuman pada Kal dan yang lainnya. Why? You seriously don't get it. Put your hands down. Don't point at her. Put your hands down. And not just to me, but to everybody here. This is really, really bad. Pada malamnya Abigail mendapatkan banyak ikan. Dan mereka langsung menikmati hasil tangkapan itu. Di sisi lain, anggota yang dihukum hanya bisa menahan lapar. where did you get it? Setelah kenyang, Abigail kembali membagikan tugas pada kelompok itu. Ia mulai khawatir dengan permintaan Abigail itu. Tapi karena tak punya pilihan lain, akhirnya Carl masuk ke dalam skoci. Keesokan paginya, Carl membawakan snack sebagai permintaan maafnya kepada Yaya. Sementara saat itu, Abigail dan Carl tidur di dalam skoci. Mereka beradu mekanik sepanjang malam setiap hari, hingga setiap pagi Carl diajak oleh penumpang lain. Pretty boy. We can see. Suatu hari Zulma berhasil membunuh seekor rusa. Pada malamnya mereka pesta barbecue dan menganggap Zulma sebagai pahlawan. Di momen itu Yaya penasaran dengan kelakuan Carl dan Abigail. And bound away across, but it looks almost scared. It will make mistakes. So, Carl, what are you doing? I'm just resting it on the chair. Which one? It was just, I don't know, it was just there. It was just... Pada malamnya Carl memberanikan diri untuk mendiskusikan hubungan kelompok itu dengan Abigail. Carl sama sekali tidak berkutik kepada wanita tua itu. Keesokan paginya ia meminta Tas untuk memeriksa area perbukitan. Akhirnya Abigail bersedia ikut menemani gadis itu. We should stick together, huh? Domesticated all the old alpha males. Sementara itu seorang penjual merchandise mendatangi wanita stroke. Dan di sini keanehan terjadi. Pulau kosong tak berpenghuni tapi ada penjual merchandise. Should time or not? In den Wolken, Uli. Oversikker. Member. In den Wolken! Di sisi lain, Yaya dan Abigail menemukan sebuah lift mewah. Ternyata di sisi lain pulau ini terdapat tempat wisata dan hotel yang sangat mewah. Kemudian ia menawarkan pekerjaan pada Abigail jika nanti mereka sampai di kota. Meskipun dia menawarkan pekerjaan kepada Abigail, tetapi wanita itu sudah terlanjur nyaman di pulau ini. Dan dia tidak mau kembali ke kehidupan lamanya. Dan film pun selesai.